Akbar. Baiklah, sebelum itu silahkan ketua kelas siapkan. Siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu akan mengabsen anak-anak itu dulu. Yang pertama, Rihadatul Aisyah. Ada, Bu. Melia Nisatul Zahra. Hadir, Bu. Baiklah, pagi ini kita akan mempelajari yaitu kita akan membahas 3 muatan pembelajaran, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, IPA sama IPS. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu untuk mengetahui dampak yang terjadi apabila tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, Tak untuk tebal. menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, dengan membaca teks proklamasi, anak-anak Ibu bisa mengetahui makna dari teks proklamasi tersebut. Baiklah, coba anak-anak Ibu, mana Bu? Baiklah anak-anak Ibu, silahkan buka LKS-nya, yaitu halaman 53. Kita akan membahas tentang muatan bahasa Indonesia KD48 yang berjudul dampak negatif membuang sampah sembarangan. Sudah dapat? Bu, siapa di sini yang suka buang sampah sembarangan? Iya, Zahra? Enggak, Bu. Ibu akan membacakan dampak negatif dari membuang sampah sembarangan ini yang ada pada LKS anak-anak Ibu. Coba tengok. Aisyah, jangan main-main. Nah, sampah harus dikelola dengan baik agar tidak menyebabkan gangguan dan tidak keseimbangan lingkungan. Jumlah sampah yang terus bertambah akan menumpuk dan menjadi bukit sampah. Permasalahan yang ditimbulkan dari sampah, siapa yang tahu? Apa aja permasalahan yang menyebabkan Banjir. ya banjir? Apa lagi? Ya, betul. Tepuk tangan guys nih. Ya, banjir itu termasuk. Yang pertama, pencemaran udara. Sampah yang membusuk umumnya mengeluarkan gas seperti metana dan karbon dioksida serta senyawa lain. Gas-gas ini merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas udara karena mempunyai efek rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu dan menyebabkan hujan asam. Jadi, kalau kita membuang sampah sembarangan, lama-kelamaan kan itu jadi busuk. Itu menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Proses pencucian sampah padat oleh air hujan menjadi sumber timbulnya pencemaran air, baik air permukaan maupun air tanah. Akibatnya, berbagai sumber air tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di daerah pemukiman karena telah terkontaminasi dan mengakibatkan penurunan tingkat kesehatan manusia. Pencemaran air tidak hanya diakibatkan proses pencucian sampah padat, pencemaran tersebar berasal dari limbah cair yang mengandung zat-zat kimia dari berbagai jenis pabrik dan industri. Jadi, sampah dari industri terus dialirkan ke sungai itu juga menyebabkan pencemaran air, bisa membuat ikan-ikan yang ada di laut, biodata yang ada di laut itu jadi mati. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Apakah anak-anak Ibu sudah paham tentang dampak negatif membuang sampah sembarangan? Sudah, Bu. Nah, setelah itu Ibu akan
menjelaskan peran masyarakat dalam pengolahan sampah. Aktivitas manusia menghasilkan sisa berupa sampah. Setiap hari jumlah sampah bertambah. Karena anak-anak ibu jajan bertambah terus kan sampahnya. Oleh karena itu, sampah tidak hanya dibuang di tempat sampah, tetapi harus dikelola agar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Pentingnya pengolahan sampah dapat dilakukan melalui bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih. Agar lingkungan rumah bersih dan sehat, apa yang harus anak-anak ibu lakukan agar rumahnya bersih, tidak kotor? Apa yang anak-anak buang sampah sembarangan? Ya betul. Apa lagi? Menyapu rumah, Bu. Ya, anak-anak ibu harus membersihkan rumah, terutama di kamarnya masing-masing ya. Dibersihkan tempat tidurnya biar nggak ada nyamuk, biar nggak kena penyakit. Dari dampak negatif membuang sampah, apakah anak-anak ibu sudah paham tadi? Kalau membuang sampah tidak boleh sembarangan, harus membersihkan rumah supaya Tidak ada ada nyamuk. Ya. Terus akibat dari membuang sampah tadi apa kata ibu? Banjir. Pencemaran udara, pencemaran air. Ya, betul. Dan kita masuki muatan yang kedua yaitu muatan IPA. Coba buka halaman di pada LKS sama ibu pada halaman 10. Itu ada katanya cara adaptasi pada tumbuhan. Siapa di sini tahu apa itu adaptasi? Apa itu adaptasi? Menyesuaikan diri, Bu. Ada lagi? Iya betul, betul apa yang disampaikan oleh anak ibu tadi. Tapi ibu akan menjelaskan lebih lengkapnya ya. Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tempat hidupnya, yang memungkinkan tetap hidup dan berkembang biak di lingkungan alamiah. Contoh adaptasi yang dilakukan beberapa jenis tumbuhan, siapa tahu? Yang pertama kantong semar. Siapa yang tahu sini tumbuhan kantong semar? Nggak tahu, Bu. Kantong semar adalah tanaman pemakan serangga atau disebut insektivora. Pada waktu tertentu, bunga kantong semar mengeluarkan bau menyengat. Bau tersebut berguna untuk menarik serangga. Tanaman kantong semar mempunyai cairan khusus yang ada di dalam kantong. Cairan tersebut untuk mencerna serangga yang terjebak. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kantong semar beradaptasi untuk memperoleh makanan. Tanaman ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Yang kedua, pohon jati. Anak-anak ibu pohon jati tahu? Tahu, Bu. Mana? Cara adaptasi pohon jati terhadap lingkungan yaitu dengan menggugurkan daun-daunnya. Pengguguran daun bertujuan untuk mengurangi penguapan air pada musim kemarau. Dengan begitu, tumbuhan tidak akan mengalami kekeringan. Pohon jati itu tinggi-tinggi ya. Untuk apa sama orang biasanya pohon jati? Batangnya. Anak-anak ibu tahu untuk apa gunanya pohon jati? Untuk kursi, untuk meja, buat rumah, Iya, dan buat jembatan. jembatan. Iya. Kayunya. Iya. Betul apa yang dikatakan oleh anak ibu udah tadi. Yang ketiga yaitu kaktus. Apa yang tahu kaktus? Ini udah banyak di depan rumah kita kan bunga-bunga. Kaktus merupakan tanaman yang hidup di daerah panas. Batang kaktus tebal dan berlapis lilin.
Batang kaktus yang tebal berfungsi sebagai tempat persediaan air. Seluruh permukaan batang kaktus tertutup oleh duri. Duri tersebut berguna sebagai pelindung diri. Apa tadi? Kaktus apa tadi? Kaktus merupakan tanaman yang hidup di daerah panas karena apa? Karena kaktus menyimpan air di dalamnya. Yang keempat, eceng gondok ini yang banyak kita jumpai di kampung kita. Biasanya eceng gondok ini tempatnya di rawa-rawa, batangnya itu berongga bulat. Tahu? Anak ibu? Tahu Bu. Eceng gondok ini hidup mengapung di air dan kadang-kadang berakar dalam tanah. Batang yang mengembung pada eceng gondok merupakan rongga udara yang berfungsi untuk mengapung di air. Daunnya lebar dan licin yang berfungsi untuk mempercepat penguapan dan daunnya tidak basah jika terkena angin. Dan yang kelima, bakau. Ini tanaman bakau ini tidak ada di daerah kita. Bakau merupakan tumbuhan yang memiliki lingkungan hidup di air asin. Di air asin berarti laut. Di daerah kita ada laut? Tidak. Yang ada? Tidak ada Bu. Yang adanya apa? Sungai. Untuk menyesuaikan diri, akar bakau menyaring sebagian besar garam dari air yang diserap dan sisa kelebihan garam lainnya dikeluarkan melalui permukaan daun dan batang. Ia memiliki akar khusus yang muncul ke permukaan air. Saat itu surut yang mampu menyerap udara oksigen dan menyalurkannya ke bagian akar yang ada di dalam lumpur. Akar yang menyerap oksigen ini disebut dengan akar panas atau pneumatopora. Itulah tadi cara adaptasi pada tumbuhan. Apa-apa aja tadi kata Ibu? Kaktus, gondok, jati, pohon jati, kantong semar. Terus satu lagi, yang terakhir, bakau. Iya, bakau. Baru dibilang kan. Baiklah, jadi karena anak-anak Ibu nggak tahu adaptasi tumbuhannya Ibu sebutkan tadi, Ibu ingin anak-anak Ibu mencari tempatnya kantong semar kayak apa, nanti kita cari apa aja yang terdapat di dalam kantong semar tersebut minggu depan dikumpulkan ya. Cari pasti ada di tempat tersebut. Apakah anak-anak Ibu sudah paham cara adaptasi pada tumbuhan? Terus macam-macam tumbuhan yang beradaptasi. Tadi kan udah Ibu bilang pada paham. Sudah Bu. Baiklah, kita akan melanjutkan muatan yang ketiga, yaitu muatan IPS, yaitu tentang teks proklamasi. 1945. Yang dibawakan oleh Bapak Presiden kita yang pertama yaitu siapa? Jokowi Bu. Soekarno. Iya. Soekarno. Soekarno tahu Soekarno. Soekarno. Iya, Soekarno. Dan wakilnya siapa? Soeharto. Soeharto. Muhammad Hatta. Soeharto itu presiden kita yang kedua. Peristiwa kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia kita ini. Anak-anak, seperti biasanya kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang bisa kita dengarkan secara langsung ataupun di radio ataupun di televisi. Dia apa bisa Bu? Bisa, tapi kan harus dicari dulu. Ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menuliskan teks tentang proklamasi, nanti kita bacakan sama-sama ya.
Sebelum itu, apakah anak-anak dari anak-anak Ibu udah tahu tentang teks proklamasi ini? Tidak, Bu. Ini adalah isi dari teks proklamasi kita. Kita baca sama-sama, ikuti Ibu ya. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Semangat, Nak. Dengan ini menyatakan. Dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lainnya. dan lain-lainnya Diselenggarakan dengan cara saksama. diselenggarakan dengan cara seksama Dan dalam tempo yang sesingkat mungkin. dan dalam Ibu, siapa dari anak-anak Ibu yang berani untuk maju ke depan untuk membacakan teks proklamasi? Bu. Udah yang laki-laki lah maju ke depan untuk membacakan teks proklamasinya. Boleh dong? Berdiri situ. Nggak apa? Apa, Bu? Laki-laki itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Nggak apa, Bu? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Terima kasih kepada Daus. Tepuk tangan untuk saudara Daus. Nah, setelah kita mengetahui apa itu dari teks proklamasi, Ibu akan menceritakan sedikit tentang. Coba lihat di buku anak Ibu halaman 30. Coba anak-anak lihat di halaman 30 pada LKS-nya, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ibu akan menjelaskan sedikit coba tentang isi teksnya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal berapa tadi? 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh presiden kita yang pertama, yaitu apa tadi? Soekarno. Dan wakilnya Muhammad Hatta. Teks proklamasi ditulis oleh Soekarno sendiri. Ada buka bukunya? Ayo. Teks proklamasi di Indonesia diketik oleh siapa? Siapa yang tahu? Coba tengok. Diketik dengan tangan, Bu. Siapa yang mengetiknya? Siapa? Siapa isi? Coba tengok itu siapa? Diketik oleh Sayuti Malik. Nampak kan? Nampak, Bu. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit. Siapa yang tahu bendera merah putih? Fatmawati. Yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu. Pada awalnya, Trimurti minta untuk menaikkan bendera. Namun ia menolak dengan alasan pengerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjuklah Raden Hargamingrat, seorang prajurit peta dan dibantu oleh Suhet untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih sang saka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini bendera pusaka tersebut masih disimpan di Istana Merdeka. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tiga mata tersebut, kita akan menyimpulkan bersama-sama ya. Yang pertama, apabila kita membuang sampah bukan pada tempatnya, itu akan membuat pencemaran di lingkungan kita. Yang kedua, usaha makhluk hidup untuk mempertahankan diri dan melanjutkan hidup. Setiap makhluk hidup memiliki cara adaptasi yang berbeda-beda. Bagi makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi, itu akan terseleksi sendiri oleh alam kita. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan yaitu momentum politik karena bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang